Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai statistika inferensial. Nah, materi sekarang yang akan kita pelajari tentang variabel acak diskrit. Nah, apa sih variabel acak itu? Apa sih variabel acak diskrit itu? Nah, mari kita lihat di slide berikutnya. Oke, variabel acak itu sebetulnya merupakan hasil pengamatan, hanya saja ditulis dalam bentuk angka atau bilangan, ya. Oke, nah itu variabel acak. Nah, variabel acak itu terdiri dari variabel acak diskrit. Nah, di mana variabel acak diskrit adalah variabel acak yang nilainya berupa bilangan bulat, gitu ya. Nah, kebanyakan atau banyak contoh variabel acak diskrit itu bilangannya itu berupa bilangan cacah atau bilangan bulat yang tidak negatif. Nah, lalu satu lagi variabel acak yaitu variabel acak kontinu, di mana variabel acaknya ini nilainya berada pada suatu selang atau interval bilangan real. Nah, pada variabel acak nanti akan berkaitan erat dengan distribusi probabilitas, di mana distribusi probabilitas ini adalah semua nilai variabel acak yang muncul pada setiap kejadian dalam suatu percobaan, dan penulisannya bisa dalam bentuk tabel. Lalu terkait juga distribusi peluang, yaitu nilai atau nilai-nilai peluang di setiap variabel acak. Oke, nah adik-adik supaya jelas seperti apa sih variabel acak itu? Nah, mari kita lihat contoh di slide berikutnya. Oke, kita lihat contoh kasusnya. Nah, misalkan adik-adik melakukan percobaan melempar uang koin logam ya, yang Rp1.000. Nah, dilemparkannya ini 4 kali. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya, kalau uang koin itu kalau kita lempar dan jatuh gitu ya, pasti hasilnya kalau tidak sisi angka, ya sisi gambar satu lagi, gitu ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Katakanlah melakukan 4 lemparan, gitu ya, 4 kali lemparan. Nah, lalu kita diminta menentukan semua kemungkinan hasilnya. Nah, lalu kita diminta juga menuliskan distribusi peluangnya. Nah, di mana X menyatakan variabel acak atau X menyatakan nilai gitu ya, yang menunjukkan banyak sisi angka yang muncul. Nah, oke, jadi ya karena kita sering menggunakan variabel itu nilai X gitu ya, atau mungkin nilai Y gitu ya. Nah, kita gunakan simbol X ini sebagai nilai atau hasil pengamatan gitu ya. Oke. Atau sebagai variabel acaknya. Nah, lalu berdasarkan distribusi peluangnya, kita diminta untuk menentukan besar peluang yang muncul, semua sisinya gambar, dan diminta menghitung besar peluang kalau muncul sisi angka lebih dari 2 kali. Oke, nah kita lihat semua kemungkinan, semua kejadian yang mungkin dari pelemparan 4 kali ya si koin Rp1.000. Nah, bisa saja kejadiannya seperti ini, muncul gambar semuanya. Hasil lemparannya keempat-empatnya muncul gambar berturut-turut 4 kali. Nah, gitu ya. Nah, lalu bisa saja muncul angka berikutnya gambar, gitu ya. Muncul gambar, angka, gambar. Lalu muncul gambar, angka, dan gambar. Nah, atau gambar, lalu angka. Nah, seperti itu. Bisa saja kejadiannya muncul 2 angka lalu 2 gambar. Atau selang-seling misalnya, angka, gambar. Bisa juga angka, gambar, angka, muncul gambar, angka, gambar, lalu gambar, angka, selang-seling juga. Lalu gambar, angka. Gitu ya. Oke.
Bisa juga kejadiannya muncul 3 angka, gitu ya, gambar lalu 3 angka berturut-turut. Bisa juga kalau kejadian 3 angka, angka gambar, angka-angka, atau angka-angka, gambar angka. Lalu angka-angka-angka, lalu gambar. Nah, satu kejadian lagi yang mungkin yaitu keempatnya muncul angka, gitu ya. Oke, nah adik-adik, total seluruh kemungkinan kejadiannya itu sebanyak 16, gitu ya. Jadi kalau satu koin uang logam Rp1.000 kita lempar sebanyak 4 kali berturut-turut, sekali lagi seluruh kemungkinan kejadiannya sebanyak 16. Oke, nah lalu kita mau menghitung atau menentukan maksudnya gitu ya, variabel acak di mana sekali lagi X-nya itu adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Nah, kita lihat. Kemungkinan pertama tadi, munculnya semuanya gambar. Nah, adik-adik, di sini ada angka yang muncul tidak? Ya, jelas tidak ya, karena semuanya muncul gambar berturut-turut 4 kali. Artinya angkanya tidak muncul, tidak ada, alias kosong, 0 nih. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Sekali lagi, karena tidak ada sisi angka yang muncul. Nah, adik-adik, tadi masih ingat ya, di slide sebelumnya. Muncul angkanya 1 kali nih, sisanya gambar. Ya, bisa muncul di lemparan pertama seperti ini, angka, gambar-gambar-gambar. Nah, atau muncul angkanya sekali, setelah gambar, lalu angka muncul, sisanya gambar lagi. Atau muncul angkanya di lemparan ketiga, atau muncul satu angkanya di lemparan keempat. Nah, di sini muncul angkanya 1, gitu ya. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 1, karena ada satu sisi angka yang muncul. Kalau 2 angka yang muncul, nah seperti ini kemungkinannya angka berturut-turut 2 kali, sisanya gambar, atau selang-seling, atau angka gambar-gambar angka, atau gambar angka-angka gambar gitu ya, atau gambar angka gambar angka. Nah, karena di setiap kemungkinan muncul 2 angka, maka nilai variabel acaknya atau X-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, sekali lagi X-nya 2 karena ada 2 sisi angka yang muncul. Nah, atau kejadian berikutnya, muncul 3 angka. Nah, seperti ini kemungkinannya. Gambar lalu angka berturut-turut 3 kali. Atau angka dulu, gambar lalu angka sisanya. Nah, atau kemungkinan berikutnya, gitu ya. Di sini muncul angka 3 kali. Nah, artinya nilai X-nya sama dengan 3, gitu ya. Nah, karena sekali lagi ada 3 sisi angka yang muncul. Atau satu kejadian lagi, muncul keempatnya angka, berarti X-nya sama dengan 4. Oke, berarti semua nilai variabel acaknya, X-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, atau 4. Jadi kalau misalkan, apa artinya X sama dengan 3? Nah, jadi X sama dengan 3, artinya muncul sisi angka 3 kali. Nah, seperti itu ya untuk contoh percobaan ini. Baik, adik-adik, mudah-mudahan cukup jelas ya menentukan semua nilai variabel acaknya. Nah, sekali lagi mengingatkan kenapa variabel acak ini disebut variabel acak diskrit, karena angkanya atau nilai-nilai variabel acaknya berupa bilangan bulat. Nah, itu kan bulat, 0, 1, 2, 3, atau 4, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, adik-adik tadi sudah lihat seluruh kemungkinannya. Nah, kita data lagi, muncul semuanya gambar. Nah, X-nya 0 ya. Nah, lalu muncul angkanya sekali, X-nya 1, gitu ya. Muncul angkanya sekali, muncul angkanya sekali, berarti X-nya sama dengan 1, seperti itu. Ya, jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, gitu ya. Ini untuk yang muncul angkanya sekali. Jadi X-nya sama dengan 1. Kalau muncul angkanya 2 kali, sekali lagi X-nya sama dengan 2. Nah, gitu ya. Kita tuliskan saja dulu untuk X sama dengan 2. Nah, seperti itu. Untuk muncul angka yang masih yang 2 kali ya. Nah, sekarang yang 3 kali angkanya berarti X sama dengan 3. Nah, gitu ya.
Nah, ini X sama dengan 3 karena angka muncul 3 kali. Nah, yang terakhir tadi muncul angkanya semuanya. Jadi keempat lemparannya muncul semua angka, ya cuma satu kali ya, satu kemungkinan ya, tapi X-nya nilainya 4 karena angkanya muncul 4 kali. Oke, nah adik-adik sampai sini mudah-mudahan jelas. Nah, kita akan teruskan. Nah, kita lihat kembali adik-adik. Untuk X sama dengan 0, artinya tidak muncul angka sama sekali. Ini hanya ada satu kemungkinan. Nah, gitu ya. Lalu tadi masih ingat ya, total seluruh kemungkinan hasil lemparannya itu sebanyak 16. Nah, kalau kita menghitung peluang, adik-adik yang sudah belajar tentang statistika sederhana, statistika deskriptif ya, atau yang sudah kita pelajari mengenai peluang, maksudnya bukan statistika deskriptif, mohon maaf, tentang teori peluang. Peluang itu kan menyatakan apa? Banyaknya kemungkinan pada suatu kejadian dibagi dengan seluruh kemungkinan yang muncul. Nah, itu peluang ya. Nah, jadi peluang itu untuk X sama dengan 0, gitu ya, atau tidak muncul angka sama sekali, atau muncul semuanya gambar, itu adalah 1/16, gitu ya. Jadi kita menuliskan peluang pada variabel acak diskrit, gitu ya, dengan penulisan seperti ini. Peluang X sama dengan 0, artinya peluang muncul semuanya gambar, atau peluang X sama dengan 0 itu adalah peluang tidak muncul angka sama sekali adalah 1/16. Nah, nanti kita bisa tulis dalam tabel distribusi peluang untuk X-nya, gitu ya, 0, maka peluangnya atau peluang X sama dengan 0 adalah 1/16. Nah, jadi nanti kita akan tulis dalam bentuk tabel ya. Nah, lalu kita lihat lagi. Nah, ini untuk yang muncul angkanya 1 atau peluang X sama dengan 1, nanti kita akan hitung. Nah, di sini ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan untuk muncul angkanya 1 kali. Ya, masih ingat ya, seluruh kemungkinan kejadiannya, seluruh kemungkinan hasil lemparannya itu adalah 16. Berarti peluang X sama dengan 1 /16. Oke, ya. Nah, jadi kita tulis peluang X sama dengan 1 adalah 4/16. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau muncul dua angka nih. Nah, ya jelas X-nya sama dengan 2 ya. Nah, kita lihat ada berapa kemungkinan itu. Ada 6 kemungkinan. Nah, X sama dengan 2 atau muncul angkanya 2 kali. Nah, lalu total seluruh kemungkinan 16, maka peluang X sama dengan 2, gitu ya, itu adalah 6/16. Peluang X sama dengan 2 adalah 6/16. Nah, kita tulis dalam tabel, X sama dengan 2, peluang X sama dengan 2, 6/16. Oke. Nah, lalu kalau kita teruskan lagi, untuk muncul angka 3 kali, atau X sama dengan 3, itu ada 4 kemungkinan. Nah, jadi kalau kita menghitung peluangnya untuk X sama dengan 4, atau peluang X sama dengan 4, gitu ya, itu adalah 4/16. Maaf, untuk peluang X sama dengan 3, gitu ya, 4/16, gitu. Oke, jadi kalau kita tulis dalam tabel, X sama dengan 3, peluang X sama dengan 3 adalah 4/16. Nah, lalu satu kejadian lagi, muncul semuanya angka hasil keempat lemparannya. Nah, X sama dengan 4 ya cuma ada satu kemungkinan dari total 16 ya. Maka peluang X sama dengan 4 itu adalah 1/16. Jadi kita tulis dalam bentuk tabel, X sama dengan 4, jadi peluang X sama dengan 4, 1/16. Oke, nah kalau kita tuliskan lengkap, kira-kira seperti ini nanti di tabelnya ya. Nah, jadi tabel distribusi peluang, jadi ini menunjukkan semua nilai peluang pada kejadian sebelumnya. Oke, baik adik-adik. Nah, kalau kita buat grafik atau diagram dari distribusi peluangnya tadi, kita perhatikan untuk X sama dengan 0, nah, gitu ya, itu ada di sumbu X, gitu ya, seperti pada diagram Kartesius. Nah, peluangnya tadi untuk X sama dengan 0/16, yaitu sumbu Y-nya ya, jadi kita ganti dengan sumbu peluang X sama dengan X kecil, yaitu 1/16.
Nah, kita buat diagram batangnya. Lalu untuk X sama dengan 1, nah gitu ya. Peluangnya tadi 4/16. Peluang X sama dengan 1, 4/16. Nah, seperti itu. Untuk X sama dengan 2, peluang X sama dengan 2 adalah 6/16. Gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk X sama dengan 3, peluang X sama dengan 3 itu nilainya 4/16. Nah, seperti ini. Lalu untuk X sama dengan 4, peluang X sama dengan 4-nya adalah 1/16. Oke. Nah, kira-kira seperti ini membuat diagram batang dari tabel distribusi peluang hasil percobaan melempar satu koin uang Rp1.000 sebanyak 4 kali. Atau kita buat grafiknya tinggal hubungkan titik-titiknya seperti itu ya. Oke, adik-adik mudah-mudahan cukup jelas. Nah, kita lihat kalau kita diminta mencari besar peluang muncul semua sisinya gambar. Nah, oke, tentu saja kita lihat dari distribusi peluangnya ya di dalam tabelnya tuh. Peluang muncul semua sisi gambar, itu saat X-nya berapa? Nah, semua sisinya gambar ada angka nggak nih? Nah, nggak ada. Ya, kalau nggak ada angka, berarti apa? X-nya 0 kan? Nah, gitu. Berarti saat X-nya 0, berarti peluang X sama dengan 0, gitu. Nah, berapa tuh kalau di tabel? Nah, 1/16. Berarti jawabannya 1/16. Begitu adik-adik. Oke, nah, untuk menjawab pertanyaan berikutnya ya. Nah, kita diminta mencari besar peluang kalau muncul sisi angka lebih dari 2 kali. Nah, hati-hati, lebih dari 2 kali. Berarti munculnya 3 atau 4 ya. Nah, artinya muncul sisi angka 3 kali atau 4 kali. Nah, berarti saat X-nya 3 atau 4. Nah, udah. Ini tinggal kita tambahkan kan. Nah, peluang X sama dengan 3 ditambah peluang X sama dengan 4. Yaitu 4/16 tambah 1/16. Jawabannya 5/16. Oke. Baik, adik-adik, barangkali adik-adik perlu soal latihan mengenai variabel acak diskrit, gitu ya, silahkan. Nanti ini kakak perlihatkan sekilas saja soal-soal latihannya. Ini ada soal pertama, lalu ada soal kedua, nah, gitu ya. Kemudian ini soal yang ketiga, dan ini ada soal yang keempat. Nah, nanti silahkan berlatih supaya adik-adik lebih bisa memahami juga mengenai konsep variabel acak diskrit dan cara-cara penghitungan variabel acak diskrit beserta peluangnya atau distribusi peluangnya. Oke, adik-adik, kita sudah selesai membahas variabel acak diskrit. Semoga bermanfaat. Barangkali adik-adik nanti mau memerlukan pembahasannya melalui video gitu ya. Nah, nanti silahkan tuliskan di komentar saja. Atau kalau ada koreksi atau masukan tambahan mengenai pembahasan materinya atau pembahasan soalnya, silahkan adik-adik bisa tuliskan di kolom komentar juga. Oke, sekian dari kakak. Semangat terus belajarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.